رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا خير الشهور فيك المحبة بلا شرور فيك السنة فيك الضياء رمضان يا خير الشهور رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua DPD Wahda Islamiyah Buol, Ustaz Hanafi Labarani, beserta jajaran pengurus DPD Wahda Buol. Yang saya hormati seluruh jamaah daurah seputar Ramadan tahun 1440 Hijriah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengirimkan salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, keluarga dan pengikutnya. Pertama, mohon maaf, saya baru beberapa menit yang lalu ditelepon oleh adinda saya, Pak Rusman, untuk disampaikan mohon perkenan untuk membuka acara kami. Dan memang sepengetahuan saya, Pak Adinda Ut ini telah memberikan informasi melalui medsos, bahkan secara khusus di WA grup Gerakan Sumber Jamaah. Yang akan membuka itu adalah Pak Camat. Mungkin Pak Camatnya berhalangan, saya kemudian ditelepon, maka saya mengiyahkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini sebelum saya membuka, 3 hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama adalah atas nama Kementerian Agama dan secara pribadi juga saya ingin memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada saudara-saudara saya di Wahda Islamiyah Kabupaten Buol. Saya tahu persis sejak adanya Wahda Islamiyah ini di Kabupaten Buol ini telah memberikan kontribusi yang begitu besar, bil khusus kepada umat ini. Itu saya mengetahui persis, dan oleh karena itu eksistensi daripada Wahda Islamiyah ini alhamdulillah telah memberikan sumbangsi terhadap umat yang ada di Kabupaten Buol. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Kemudian yang kedua, terkait dengan kegiatan hari ini, yaitu daurah seputar Ramadan. Ini juga sangat positif dan sangat baik. Saya ingin memberikan sebuah statement bahwa kualitas keberagamaan seseorang, bahkan kualitas pengamalan agama seseorang itu sangat dipengaruhi oleh pengetahuan, wawasan yang dia miliki. Artinya, semakin luas wawasan seseorang terhadap agama ini, itu memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kualitas ibadahnya. Nah, oleh karena itu, walaupun daurah Islamiyah ini baru pertama sebagaimana penyampaian Ustaz Hanafi tadi, tetapi saya tahu ini seremonial begini mungkin baru pertama. Tapi kalau pesan-pesan Ramadan menjelang Ramadan, saya kira bukan yang pertama. Dan saya tahu persis ini, ya Ustaz Hanafi dan teman-teman ini konsen. Dan saya sangat
mengapresiasi. Ya, sangat mengapresiasi. Ini ibadah ini, ya kalau kita bicara tentang Ramadan, tentang puasa, saya bahkan pernah dalam sebuah kesempatan di masjid itu pernah bertanya kepada jamaah, siapa yang masih mengetahui sudah berapa kali dia berpuasa sejak dia balik? Hampir tidak ada yang bisa menjawab. Dia tidak tahu berapa kali sudah dia berpuasa. Dia sudah tidak tahu berapa kali dia sudah tarawih. Dan seterusnya dan seterusnya. Semua rangkaian ibadah di Ramadan dia tidak tahu lagi. Tetapi kalau kemudian kita susulkan pertanyaan, sudah seberapa kualitas ibadah yang dikerjakan selama berpuluh-puluh tahun berulang-ulang itu? Nah, itu pasti jawabannya akan menjadi sangat lebih sulit lagi untuk dijawab. Iya, karena jujur saja bahwa kita beribadah ini kan, iya, jujur saja, iya, umat yang ada di Boli ini, kenapa kau puasa, kenapa kau salat? Iya, saya punya nenek juga sholat, saya punya teteh salat juga dari dulu. Nah, kan seperti itu, makanya kemudian tidak heran, maaf, tidak heran, bolehlah sebagai sampel yang paling nyata ketika kita sholat berjamaah di masjid itu, ada orang tua, iya, duduk tasahudnya saja itu tidak betul. Padahal sudah mau hampir wafat. Iya, dan banyak hal. Nah, oleh karena itu di satu sisi, bukan karena saya berada di lingkungan Wahda ini, saya juga selama ini belajar ternyata, iya, fikih, bahkan kemudian usul fikih itu adalah rohnya mengantarkan umat ini sesungguhnya dengan belajar usul fikih itu untuk berpikir kritis. Jadi fikih itu bukan hanya semata-mata bagaimana memahami sebuah kaifiat syariat agama ini, tetapi kemudian berpikir kritis tentang ibadah yang dikerjakan itu. Nah, oleh karena itu kemudian saya ketika studi S2 itu, ya, mohon maaf hari ini harus saya sampaikan, iya, bukan main, ini pengalaman pribadi saya. Iya, ketika belajar tentang tahrij hadis. Iya, tahrij hadis, bagaimana kita menganalisis sebuah hadis. Terus terang saya menyerah, Pak Ustaz. Pak Ustaz Hanafi, saya menyerah. 2 tahun itu saya menyerah untuk kemudian menganalisis hadis. Sampai pada ketika guru besar saya menyampaikan, ternyata hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ternyata ada beberapa hadis yang kemudian di Mesir itu, di Universitas Al-Azhar itu, dianalisis, ditahrij, ditemukan hadis yang kemudian lemah. Padahal rawi terakhirnya itu adalah Bukhari. Nah, berangkat dari sinilah kemudian, saya sangat mengapresiasi kalau kemudian secara perlahan-lahan memang dalam memahami teks-teks agama ini dibutuhkan pemikiran-pemikiran kritis. Iya. Iya, jangankan di kita. Iya, jangankan di kita. Iya, kita kan selama ini ketika melihat sebuah hadis, kan langsung matanya. Betul ya? Iya, itu pun matanya dilihat dari, tidak tahu buku dari mana. Iya, buku dari mana. Nah, saya jujur saja ketika belajar tentang tahrij hadis, apa yang membuat saya menyerah? Ketika guru besar kami menyuruh mencari sebuah hadis, dia suruh masuk di perpustakaan dan cari kitab kuningnya Bukhari itu. Kitab kuning tentang hadis-hadis itu. Di situ saya menyerah. Iya, karena kita harus, wah itu luar biasa. Begitu bagaimana untuk kita masuk di sana? Nah, tapi oke lah, mungkin di umat ini kita tidak sampai ke sana, tetapi kemudian secara perlahan-lahan, iya, saya sangat mendukung kalau dibutuhkan pemikiran-pemikiran kritis, sehingga kemudian kita menerima teks-teks nas-nas agama ini tidak, ya, pokoknya asal hadis hantam, asal hadis hantam. Nah, saya kira di situ. Nah, tapi ini ya kita lakukan secara perlahan-lahan dan secara bertahap. Nah, oleh karena itu lebih khusus terkait Ramadan ini memang perlu pembekalan. Walaupun ini sesuatu yang sudah berulang, tapi yakin sehingga tema yang diangkat hari ini meraih kemuliaan Ramadan, iya, ini akan bisa kita raih dengan pemahaman kita tentang Ramadan itu.
beserta rangkaian ibadah-ibadah di dalamnya. Yang ketiga, yang terakhir, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sebagaimana disampaikan oleh Ketua Wahda tadi, iya, saya juga tahu bahwa Wahda ini telah konsen juga di samping membina umat, lebih khusus membangun lembaga pendidikan. Apalagi ketika disebut RA, iya, RA di Wahda ini itu adalah bagian dari RA yang kita bina di Kabupaten Buol. Dan perlu diketahui bahwa RA di Kabupaten Buol ini di bawah pembinaan Kementerian Agama baru 4. Baru 4. Satu RA Nurul Ihsan yang ada di situ, kemudian 2-nya itu ada di Modo, terus ada di Winangun, 3-nya di Al-Wahda. Nah, oleh karena itu terkait kegiatan-kegiatan pendidikan ini kita juga sangat memberikan apresiasi. Tahun kemarin ya kalau tidak salah saya diundang pada acara pelepasan santri kita di RA ini. Dan ya, kami juga mohon maaf kalau kemudian Kementerian Agama baru memberikan sumbangsi sedikit dalam bentuk BOP, bantuan operasional pendidikan terhadap RA, kalau tidak salah ini tahun kedua. Saya hanya ingin mendorong kepada kita bahwa keberadaan lembaga pendidikan agama di Buol ini masih sangat sedikit, masih sangat kurang. Oleh karena itu saya sangat mendorong teman-teman di Wahda ini untuk mengembangkan lembaga pendidikan ini. Nah, cuma saya sedikit kaget bahwa Wahda selanjutnya akan mendirikan SDIT. Kenapa bukan MI? Iya, tapi saya kira tidak ada masalahnya. Itu kan menjadi kesepakatan teman-teman di Wahda. Silakan saja, biarlah RA nanti kami bina. Ya, SDIT karena kalau sudah sebut SD itu nanti kaplingannya ke Dikbud. Tapi saya kira ini tidak ada masalahnya, ya karena kan esensi dari semuanya itu yang kita dorong adalah bagaimana menanamkan pemahaman agama ini kepada generasi-generasi muda kita, kepada santri dan siswa-siswa kita. Karena itu hadirin sekalian, ini saja yang dapat saya sampaikan, dan sekali lagi saya memberikan apresiasi dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada saudara-saudara, teman-teman di Al-Wahda ini telah melakukan aktivitas yang sangat positif di bumi Allah, khususnya di Kabupaten Buol. Dengan demikian, dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala, pada pagi menjelang siang ini, dengan mengajak kita semua, mari kita membuka kegiatan daurah seputar Ramadan tahun 1440 Hijriah, sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan ini saya buka dengan resmi. Ramadan ya Ramadan, Ramadan ya Ramadan.